Pemirsa, vasektomi yang menjadi syarat penerimaan bansos oleh Gubernur Jawa Barat dianggap haram oleh MUI Jawa Barat. Dedi menyebutkan program itu adalah program kementerian dan bisa dibuka jika diinginkan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi respon Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat yang menyebut vasektomi haram. Dedi menyebut program vasektomi merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Keluarga Berencana dan bisa saja dilakukan kapanpun. Dedi menambahkan jika vasektomi bukan membuat mandul atau menghilangkan kejantanan. Dan kemudian juga ada yang salah pemahaman. Ada secara umum vasektomi seolah-olah laki-laki kehilangan daya kelaki-lakiannya, itu salah. Gitu loh. Pemahaman yang salah. Nah, makanya Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana harus jajarannya mensosialisasikan pada masyarakat. Sebelumnya MUI Jawa Barat menyebutkan jika program vasektomi sebagai syarat untuk menerima bansos adalah haram. Hal ini telah tercantum dalam fatwa MUI sejak tahun 1979. Vasektomi diperbolehkan jika tidak menyalahi syariat, tidak menimbulkan kemandulan permanen, mendapat jaminan rekanalisasi, tidak menimbulkan mudarat, serta tidak dijadikan program kontrasepsi unggulan. Hukum vasektomi itu adalah haram, ya, haram. Kecuali ya dikecualikan terhadap 5 kekecualian, 5 hal ya. Dalam soal KB kami bukan menolak KB-nya. KB bagi MUI tetap boleh sepanjang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariah. Nah, vasektomi ini ternyata banyak yang melanggar ketentuan syariah, kan itu aja intinya. Nanti dorongan dari MUI nanti ke Pak Gubernur apa nih Pak setelah ada fatwa haram ini? Ya, nanti dorongannya kami menjelaskan bahwa secara hukum Islam ya, kalau pertimbangannya hanya untuk menyalurkan bansos dan ya, jelas itu tidak masuk yang 5 hal ini. Jadi tetap tidak boleh. Meski demikian, Dedi Mulyadi juga mengatakan masih banyak pilihan atau cara agar program KB tetap berjalan. Namun Dedi menegaskan yang ikut KB adalah kaum laki-laki karena kaum laki-laki yang bertanggung jawab atas keluarga dan anak-anaknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengamat sosial Devi Rahmawati menyebut wacana pengendalian kelahiran lewat vasektomi bagi warga tidak mampu merupakan ide yang baik. Namun perlu adanya penyempurnaan yang melibatkan masyarakat hingga tokoh agama. Niat Pak Gubernur baik sekali dan harus kita dukung. Hanya tinggal disempurnakan dengan metode yang lebih melibatkan partisipasi warga, melibatkan para tokoh-tokoh agama dan masyarakat, sehingga orang berbondong-bondong datang bukan hanya karena ada tekanan. Oke, jadi artinya tujuannya memang baik, cuman terselubung jadi karena adanya harus menerima bansos. Jadi harus divasektomi, seperti itu ya Mbak Devi ya, mungkin ya diarahkannya Mbak Devi ya. Yang perlu kita pahami kenapa sih perlu dikendalikan gitu ya, manusia dalam keluarga itu kan hak asasi manusia. Pertama, kalau data gitu ya dari PBB maupun data dari Indonesia sendiri, kalau sebuah keluarga itu punya 4 anak gitu ya, minimal paling sederhana penghasilannya harus 10 juta. Kalau mau pendidikannya baik, kesehatannya terjamin, jelas urusan lapar sudah teratasi. Bayangkan, sedangkan kita tahu banyak keluarga-keluarga yang ekonominya terbatas, tapi kemudian memiliki banyak anak yang ujungnya apa? Mudah terjebak hutang. Itu data. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, sejumlah purnawirawan TNI Polri menyatakan sikap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam pernyataan sikap tersebut dihadiri oleh Jenderal Purnawirawan Wiranto dan Jenderal Purnawirawan Agung Gumelar. Pernyataan sikap bersama Bupati. Sejumlah purnawirawan TNI Polri menggelar pertemuan di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto dan Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar menyampaikan sejumlah pernyataan sikap. Di antaranya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.
Pepabri, Pernyataan sikap disampaikan PLT Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat atau PPAD, Majen TNI Purnawirawan Komarudin Simanjuntak. Purnawirawan TNI Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan Asta Cita. 5. Purnawirawan TNI Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan pernyataan sikap berupa 8 tuntutan, mulai dari kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 hingga mengevaluasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut ditandatangani oleh para mantan petinggi TNI, mulai dari Jenderal Purnawirawan Fahru Rozi hingga Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mutasi Letjen Kunto Arif Wibowo. Namun hanya sehari mutasi diterbitkan, keputusan tiba-tiba dibatalkan. Sebelumnya Panglima Jenderal TNI Agus Subianto rotasi mutasi terhadap 237 perwira tinggi TNI. Letjen Kunto masih memegang jabatan Pangkogap Wilhan I. Dia pun batal digeser menjadi staf khusus Kasat. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristo Mesianturi mengungkapkan alasan pembatalan mutasi Letjen Kunto dan 6 pati TNI lainnya. Setelah Kep dikeluarkan, Kep 554 Romawi tahun 2005 tanggal 29 April 2022, ternyata dari rangkaian gerbongnya, rangkaian yang harus berubah mengikuti alurnya Pak Kunto itu, ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini. Ya, sehingga diputuskanlah untuk meralat atau menangguhkan rangkaian itu. Dan dikeluarkanlah Kep 554A garis 4 Romawi 2025 tanggal 30 April dengan rangkaian yang lainnya. Jadi kan sidang Majelis itu kan biasanya bersidang itu untuk 3 bulan ke depan. Jadi ada rangkaian-rangkaian yang sudah disiapkan, yang memang harus ada yang pensiun, ada yang harus bergeser. Nah nanti apabila sudah mendekati harinya, akan kita konfirmasi lagi siapa-siapa yang memang harus bisa bergeser. Nah itu, jadi perubahan ralat ini hanya untuk mengakomodir adanya beberapa pati dalam rangkaian Pak Letjen Kunto itu belum bisa bergeser karena memang ada tugas-tugas yang masih harus diselesaikan oleh mereka dihadapkan dengan perkembangan situasi saat ini. Sebelumnya sejumlah pihak mengaitkan mutasi Letjen Kunto dengan aktivitas ayahnya Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-6 periode 1993 hingga 1998, bersama Forum Purnawirawan TNI Polri agar mengevaluasi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini yang dipimpin Jenderal Purnawirawan TNI ini menyampaikan pernyataan sikap berupa 8 tuntutan, mulai dari kembali Undang-Undang Dasar 45 sebagai tata hukum politik pemerintahan. Kedua, mendukung Asta Cita atau program kerja Kabinet Merah Putih, kemudian mereshuffle Kabinet Merah Putih yang diduga terlibat korupsi hingga mengevaluasi Wakil Presiden Rakabuming Raka. Tim Liputan iNews melaporkan.